Pemirsa, delegasi Israel gagal mencapai kesepakatan dengan kelompok Hamas terkait gencatan senjata dalam perundingan sesi pertama yang digelar di Qatar. Perundingan tersebut digelar menjelang keberangkatan Perdana Menteri Israel ke Amerika Serikat untuk bertemu Presiden Donald Trump. Harapan untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas kembali menghadapi jalan terjal. Hal tersebut karena sesi perdana negosiasi yang digelar di Qatar berakhir tanpa kemajuan berarti. Laporan dari sejumlah media menyebut delegasi Palestina menilai perwakilan Israel yang hadir dalam perundingan sesi perdana tidak dibekali mandat yang cukup untuk menghasilkan keputusan konkret dalam proses perundingan. Situasi ini membuat pembicaraan awal yang difasilitasi oleh negara-negara mediator tidak membuahkan hasil. Padahal sebelumnya Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan negosiator Israel yang mengambil bagian dalam perundingan gencatan senjata memiliki instruksi yang jelas untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan syarat-syarat yang telah diterima Israel. Negosiasi tersebut juga berlangsung tepat sebelum perjalanan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke Washington untuk ketiga kalinya sejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menjabat pada Januari 2025. Netanyahu mengatakan bahwa ia berharap pertemuannya dengan Presiden Trump akan bantu mendorong perundingan gencatan senjata ke depan. Berbagai sumber untuk ID Action. Ya, pemirsa, pemerintah Amerika Serikat menyatakan pemberlakuan tarif resiprokal akan dimulai pada 1 Agustus 2025 atau mundur dari jadwal semula 9 Juli 2025. Namun demikian, Menteri Perdagangan Amerika Serikat Howard Lutnick menyebut negosiasi akhir antara Amerika dengan sebagian besar negara yang terkena pemberlakuan tarif resiprokal akan selesai pada 9 Juli mendatang. Lutnick pun menegaskan proses finalisasi dan penetapan tarif yang akan diberlakukan pada negara-negara yang terkena tarif resiprokal masih berlangsung hingga saat ini. Sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut surat pemberitahuan tarif pada sejumlah negara akan mulai dikirim pada hari Senin. Di sisi lain, Trump juga mengancam akan memberlakukan tarif masuk tambahan sebesar 10% terhadap negara-negara yang dianggap mendukung agenda anti Amerika Serikat yang disuarakan kelompok BRICS. Pernyataan tersebut muncul bersamaan dengan digelarnya KTT BRICS di Rio de Janeiro, Brasil. Pemirsa, Nvidia dan Microsoft bersaing menjadi perusahaan pertama di dunia yang tembus valuasi 4 USD triliun. Keduanya diuntungkan dari euforia teknologi kecerdasan buatan. Nvidia dan Microsoft mendekati tonggak kapitalisasi pasar sebesar 4 triliun US dollar atau setara dengan 64.000 triliun rupiah. Valuasi Nvidia saat ini berada di kisaran 3,88 triliun US dollar, sedangkan Microsoft tak jauh di belakangnya dengan 3,71 triliun US dollar. Keduanya terdongkrak berkat gelombang investasi besar-besaran di sektor kecerdasan buatan. Meski sama-sama berbasis AI, keduanya punya peran berbeda di rantai pasok teknologi. Nvidia jadi pilihan utama karena hampir semua perusahaan AI bergantung pada chip GPU-nya. Sementara Microsoft lebih banyak bertaruh pada adopsi massal layanan berbasis AI seperti Copilot dan Azure AI. Namun posisi Microsoft tak tanpa hambatan. Hubungannya dengan OpenAI belakangan melenggang dan proyek chip AI internal dilaporkan tertinggal dari ekspektasi. Perusahaan juga akan mengangkat 9.000 pekerja setelah sebelumnya memotong 6.000 staf pada Mei lalu. Berbagai sumber untuk ID Action. Pemirsa, China larang pembelian perangkat medis dari perusahaan Uni Eropa, di mana langkah ini sebagai balasan atas sanksi perdagangan dari Eropa, termasuk pembatasan atas mobil listrik buatan China. Pemerintah China resmi melarang pembelian perangkat medis dari perusahaan-perusahaan Uni Eropa mulai 6 Juli 2025. Kebijakan ini hanya dikecualikan bagi perusahaan yang investasinya sudah masuk ke China atau produksi lokal di negara itu. Syarat pengecualian lain adalah pengadaan dengan anggaran di atas 45 juta yuan atau sekitar 6,2 juta US dollar. Langkah ini memperpanjang daftar perang dagang antara China dan Uni Eropa. China sebelumnya juga mengenakan biaya anti-dumping atas brand di Eropa, terutama Cognac asal Prancis. Ketegangan bermula saat Eropa membatasi mobil listrik China dan produk sensitif lainnya, termasuk daging babi dan susu. Kementerian Perdagangan China menyebut mereka tak punya pilihan selain menerapkan tindakan balasan. Adapun Beijing mengklaim sudah menawarkan solusi melalui dialog, namun diabaikan oleh Uni Eropa. Uni Eropa sebelumnya juga mengumumkan larangan atas perusahaan China dalam proyek pengadaan senilai lebih dari 5 juta euro. Berbagai sumber untuk ID Action.
Vietnam mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,52% secara tahunan sepanjang semester 1 2025. Pemerintah Vietnam optimis pertumbuhan ekonomi akan berlanjut seiring keberhasilan negosiasi tarif resiprokal dengan Amerika. Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan regional, perekonomian Vietnam masih tumbuh positif pada paruh pertama 2025. Vietnam mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,52% sepanjang semester 1 2025 dan menjadi angka pertumbuhan tertinggi sejak tahun 2011. Sejumlah media Vietnam memberitakan lonjakan ekspor disertai kinerja positif dari sejumlah sektor perekonomian menjadi pendorong pertumbuhan positif tersebut. Pemerintah Vietnam juga optimis pertumbuhan ekonomi akan lebih meningkat seiring negosiasi tarif dengan Amerika Serikat yang menghasilkan pengenaan tarif lebih rendah dari sebelumnya 46% menjadi 20%. Sementara itu, produk domestik bruto Vietnam pada periode kuartal 2 2025 tercatat tumbuh sekitar 7,96% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Pertumbuhan ekonomi kuartal 2 2025 ini merupakan pertumbuhan tertinggi kedua yang tercatat antara tahun 2020 dan 2025. Terkait aktivitas bisnis, Vietnam mencatat terdapat 91.200 perusahaan baru yang mulai beroperasi sepanjang semester pertama 2025 dengan penanaman modal sekitar 32,3 miliar dolar Amerika Serikat dengan hampir 591.100 pekerja yang terserap. Selain itu, pada paruh pertama 2025 lebih dari 61.500 perusahaan di Vietnam telah kembali beroperasi. Angka ini meningkat 57,2% dibandingkan periode sama pada tahun 2024. Berbagai sumber untuk ID Action. Kembali bersama kami di Prime Market Highlights. Pemirsa, Elon Musk membentuk partai politik baru bernama America Party di tengah panasnya situasi politik Amerika. Ya, langkah ini menjadi upaya menantang dominasi dua partai besar yang disebutnya tidak lagi mewakili rakyat. Elon Musk mengumumkan pendirian America Party pada Sabtu 5 Juli 2025 lewat platform X miliknya. Musk menilai sistem dua partai di Amerika Serikat telah berubah menjadi satu partai yang dikuasai elit. Ia mengklaim partai barunya hadir untuk mengembalikan kebebasan rakyat dan akuntabilitas pemerintah. Langkah ini diambil setelah konflik terbuka antara Musk dan Presiden Donald Trump. Sebagai Kepala Departemen Efisiensi Pemerintahan, Musk menolak kebijakan belanja jumbo pemerintahan Trump. Trump bahkan sempat mengancam akan mendeportasi Musk dan memutus dukungan federal untuk bisnisnya. Meski belum mengumumkan kandidat, Musk menargetkan 2 hingga 3 kursi Senat dan 8 hingga 10 kursi DPR dalam pemilu mendatang. Ia mengklaim langkah ini didukung jutaan pengikutnya yang menginginkan alternatif politik baru. Banyak pengamat menilai kemunculan America Party bisa menjadi penentu peta kekuatan baru menjelang Pilpres 2028. Berbagai sumber, IDX Channel.